Sekarang kita mengundang Mr. Curtis J. Taylor selaku Vice President for Student Development Universitas Pelita Harapan. To state a few opening words, Mr. Curtis J. Taylor, the floor is yours. Good afternoon. On behalf of Universitas Pelita Harapan, it's my honor to welcome all of you to Perjuangan Mahasiswa Bela Bangsa, or Pembebas, which is being sponsored by BEM UPH. As you may know, the purpose of this program and others like it is to raise awareness and inspire action to contribute to solving issues of national importance. In today's event, the third in our series, the topic will be protecting Indonesia's diversity from intolerance and radicalism. I want to apologize in advance if I mispronounce their names, but I'm especially honored to welcome our distinguished guests, Professor Hiarij and Father Magni Suseno, as speakers for this talk show. Thank you so much for your time and for sharing your expertise with all of us. After 6 years of living in Indonesia, I realize every day how much I still need to learn about the language, history, and culture of this country. Nevertheless, I recognize the important role that students have played in the history of our great nation, as well as the significant attention given by our national leaders to issues like Wawasan Nusantara, anti-corruption, anti-narcoba, anti-radicalism, and anti-bullying. It's the emphasis on cultural and religious tolerance and unity in diversity that's so attractive to my family and me. And it's one of the reasons why we and our adult children have chosen to live and work in Indonesia. At UPH, we share these same values. Our vision statement indicates that UPH exists to develop God-fearing, competent, and professional future leaders through excellent, holistic, and transformational education. Our mission statement highlights that we want to participate redemptively in the development of individuals and societies for the glory of God. And our graduate profile states that we intend to produce graduates who take up their role as citizens who serve God, their country, and their neighbors. It's for these reasons that I am so proud that BEM UPH takes their role so seriously and sponsors events like this, so that UPH can be part of the leading edge of dialogue on important issues and promoting a God-centered approach to national development and citizenship. So again, it's my honor and my privilege to welcome all of you, as well as our special guests, to this exciting talk show. I hope that you learn a lot, and I hope that you leave with greater motivation to engage with important issues and to serve Indonesia and her people. Thank you, and welcome to the event. Baik, terima kasih Mr. Curtis J. Taylor atas kata sambutannya yang sangat luar biasa. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menyambut moderator kita pada hari ini, yaitu Bapak Andri M. Panjaitan. Bapak Andri merupakan Direktur Fakultas Administrasi dan Layanan Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pelita Harapan pada tahun 2012 hingga tahun 2017. Beliau juga merupakan Wakil Ketua Pendidikan Internasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin, pada tahun 2013 hingga tahun 2015. Pak Andri juga menjabat sebagai Direktur dari Student Life Universitas Pelita Harapan dari tahun 2017 hingga pada saat ini. Beliau juga bergabung dalam TAPLAI, Lembaga Ketahanan Indonesia Nasional pada tahun 2019. Pada saat ini, beliau juga merupakan kandidat PhD Riset Doktoral Manajemen Universitas Pelita Harapan. Kepada Pak Andri, saya persilahkan. Baik, selamat siang dan semangat pagi buat setiap kita. Terima kasih Arlene dan Emily yang sudah menggawangi acara kita sampai saat ini. Salam nasionalisme. Hari ini kita sungguh bersyukur karena kita sebentar lagi akan membahas satu topik penting, ya, dari Pembebas. Pembebas itu perjuangan mahasiswa bela bangsa. Ya, dan memang harusnya mahasiswa itu terus harus berjuang untuk membela bangsa supaya bangsa kita ini menjadi maju. Nah, topik yang diangkat hari ini yaitu terkait dengan menjaga keberagaman Indonesia dari intoleransi dan radikalisme. Apakah ini penting untuk kita bahas? Saya rasa dan juga pasti teman-teman panitia merasakan bahwa ini satu hal yang sangat penting. Paling tidak saya coba memulai dengan menyampaikan hasil research dari Setara Institute tanggal 6 April 2021 yang mengatakan bahwa pandemi itu lahan subur diskriminasi dan intoleransi. Nah, dan kita sebagai
anak-anak muda, pemuda, masa depan bangsa, kita harus mengantisipasi ini dengan baik. Untuk itu tentu saja kita perlu untuk bisa mendengarkan dari para pakar yang memang sudah lama berkutat dan juga mengerti persis tentang apa itu intoleransi, kemudian radikalisme yang mungkin saja bisa berujung kepada terorisme. Bersama-sama dengan kita saat ini sudah hadir. Kita bersyukur pertama pembicara kita, saya juga sangat-sangat mengagumi beliau, Romo Profesor Dr. Frans Magnus Suseno SJ. Ya, beliau mendapatkan gelar Profesor of Philosophy di University of München pada tahun 1973. Pengalamannya begitu banyak, luar biasa. Paling tidak sampai 1987 sampai 2016 di Sekolah Tinggi Filsafat Ria Karya. 1987 sampai 1990 menjadi Ketua Jurusan Filsafat Indonesia, 1990 sampai 1998 Ketua Sekolah, 1995 sampai 2016. Dan yang menarik adalah beliau mendapatkan penghargaan. Sebelumnya saya perlu sampaikan bahwa Romo Magnus ini sebetulnya sebelumnya bukan warga negara Indonesia, namun karena kecintaannya kepada Indonesia, akhirnya menjadi warga negara Indonesia dan mendapatkan penghargaan. Ada dari Habibie Award tahun 2010 dan 2015 Bintang Mahaputra Utama. Ini penghargaan tertinggi untuk sipil ya sepertinya. Jadi kita betul-betul mendapatkan anugerah ini. Ada Romo Profesor Dr. Frans Magnus Suseno bersama-sama dengan kita. Selamat siang, Romo. Apakah mendengar suara saya, Romo? Oke, mungkin selanjutnya pembicara kedua kita juga sungguh luar biasa. Ya, kita mungkin kalau ke YouTube ketik nama beliau, kita akan melihat begitu banyak pujian-pujian terkait kepintaran beliau ini, terutama di bidangnya yaitu hukum. Ya, bersama-sama kita sudah hadir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Profesor Dr. Edward Omar Syarif Hiarich, SH MHum. Selamat siang Pak Wamen, Prof. Edi. Selamat siang Mas Andri, salam sehat. Salam sehat, terima kasih nih Prof. Edi sudah bisa bersama-sama dengan kita dan juga Romo Magnus. Baik, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Prof. Edi terkait dengan intoleransi dan juga radikalisme. Mungkin kita mulai dari Prof. Edi dan juga dari Romo Magnus. Kita mendapatkan pemahaman dulu lah kira-kira apa sih yang dimaksud dengan radikalisme itu kira-kira. Semoga ini akan membawa kita pada satu persepsi yang sama saat kita berdiskusi lebih lanjut lagi. Mungkin dari Prof. Edi dulu, apaan sih radikalisme itu Prof. Edi? Ya, terima kasih Mas Andre. Saya kira kalau kita berbicara per definisi persoalan intoleransi ataupun radikalisme, saya kira itu nanti mungkin Romo akan memberikan kita mengenai landasan teoretik atau kita bisa berbicara mengenai apa itu radikalisme dan apa itu intoleransi dalam konteks doktrin. Tetapi sebagaimana tema yang diberikan kepada saya mengenai bagaimana menjaga keberagaman Indonesia dari intoleransi dan radikalisme. Jadi di sini kita lihat ada dua variabel di dalam judul ini. Yang pertama adalah keberagaman Indonesia itu variabel tersendiri. Lalu di dalam keberagaman Indonesia itu maka seharusnya ada yang namanya pluralisme hukum di situ. Mengapa harus ada pluralisme hukum? Karena masing-masing daerah atau masing-masing keberagaman yang ada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia itu mempunyai ciri khas, mempunyai adat istiadat, mempunyai tata cara sendiri-sendiri yang antara satu dengan yang lain harus saling menjaga. Di sisi lain ada variabel yang namanya intoleransi dan radikalisme. Kalau masyarakat itu semua homogen, artinya sejenis, maka kecenderungan untuk intoleransi atau kecenderungan untuk radikalisme itu menjadi semakin kecil. Berbeda dengan kita yang multi etnis,
multi-culture, multi-religi, itu persoalan intoleransi dan persoalan radikalisme itu harus mendapatkan suatu perhatian khusus. Itu pertama yang ingin saya katakan. Yang kedua, kita harus sadar betul, kita harus tahu persis bahwa the founding fathers kita ketika berembuk dalam sidang persiapan kemerdekaan Indonesia, sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, itu sudah memutuskan bahwa kita adalah negara kesatuan. Meskipun itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa, berbagai macam ras, berbagai macam agama, tetapi kita ini adalah negara kesatuan. Yang kedua, yang harus juga dipahami bahwa kita ini adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Sekali lagi, kita ini adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Di satu sisi, kita bukan negara agama, tetapi di sisi lain kita juga bukan negara sekuler. Tetapi kita adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Artinya kita harus bisa hidup bersama di tengah keberagaman agama, di tengah multireligi yang tadi saya katakan. Ketika kita berbicara mengenai bagaimana persoalan intoleransi dan persoalan radikalisme itu, maka ya seperti pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Bagaimana menjaga keberagaman itu? Tidak ada, kita tahu persis, tidak ada negara di dunia ini yang imun atau yang kebal atau yang tidak mengenal adanya suatu kekejaman atau kekerasan massal atau mass atrocity, entah yang berasal dari intoleransi maupun radikalisme. Hanya saja mungkin kadarnya berbeda antara satu dengan yang lain. Bagaimana menjaga keberagaman? Melalui pencegahan. Mengapa saya lebih menekankan pada pencegahan? Karena sekali lagi, pencegahan itu jauh lebih baik daripada mengobati. Itu sebabnya saya selalu mengatakan dalam konteks lain, misalnya dalam konteks penegakan hukum, misalnya orang selalu melihat bahwa kalau semakin banyak kasus yang bisa diungkap, semakin banyak kasus yang kemudian bisa terungkap, itu seolah-olah memperlihatkan keberhasilan penegakan hukum. Padahal tidak demikian. Keberhasilan penegakan hukum itu sebenarnya bukan pada berapa banyak kasus yang bisa diungkap, bukan dari berapa banyak kasus yang kemudian bisa diproses, tetapi sebetulnya keberhasilan penegakan hukum dia lebih berorientasi pada pencegahan terjadinya suatu kejahatan, untuk pencegahan terjadinya suatu perilaku menyimpang. Dan saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya intoleransi, bahwa sebetulnya radikalisme itu kalau tidak menjadi perhatian kita bersama, dia akan menjurus seperti tadi yang dikatakan oleh Mas Andri, dia akan menjurus pada terorisme, dan terorisme itu adalah musuh kita bersama. Terorisme itu tidak ada kaitannya dengan agama apapun, dan terorisme itu harus dibasmi. Oleh karena itu, mengapa kita berorientasi pada pencegahan? Pertama, pencegahan lebih murah. Dua, pencegahan menghindari korban dan kerugian. Dan yang ketiga yang paling penting, pencegahan menyasar pada akar persoalan. Maka sebagaimana yang saya kutip dari Waller mengenai strategi pencegahan kekerasan, ada pencegahan pada tingkat primer, ada pencegahan pada tingkat sekunder, dan ada pencegahan tersier ya, yang kemudian saya ulas satu persatu di dalam slide yang sudah saya sampaikan kepada panitia. Ketika kita berbicara mengenai pencegahan pada tingkat primer ya, dan kemudian itu bagaimana memitigasi faktor-faktor yang berisiko untuk terjadinya kekerasan yang bersumber dari intoleransi dan radikalisme. Yang pertama kita berbicara soal negara ini sendiri. Ketika negara itu kuat, negara itu mendapatkan suatu legitimasi, strukturnya kuat, dan lain sebagainya, maka sebetulnya untuk terjadinya tindakan-tindakan yang berbasis pada intoleransi atau radikalisme itu bisa dicegah. Maka secara ad contrario,
Kalau rejim itu mengalami delegitimasi, kemudian kelemahan pada struktur negara, lalu kemudian ada faksionalisme berbasis identitas dan lain sebagainya, maka ini akan terjadi diskriminasi secara sistematik. Yang kedua adalah persoalan sejarah konflik. Sejarah tensi terkait identitas, sejarah genosida, trauma kultural masa lalu, warisan dendam dan penderitaan korban dan lain sebagainya. Ini sebagai suatu rekam jejak dari suatu peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa yang lampau yang dikualifikasikan sebagai gross violence of human rights. Yang berikut adalah kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi ini juga tidak terlepas yang dapat mempengaruhi tindakan-tindakan intoleransi dan juga tindakan-tindakan radikalisme. Jadi pembangunan ekonomi rendah, kemudian diskriminasi ekonomi, kurangnya stabilitas makroekonomi, meningkatkan perdagangan gelap dan lain sebagainya. Dan yang keempat, dari pencegahan di sektor hulu ini adalah persoalan fragmentasi sosial. Pemisahan sosial berbasis identitas, kemudian tekanan demografis, ketidaksetaraan akses untuk layanan dasar, ketidaksetaraan gender, kemudian instabilitas politik. Ini adalah faktor-faktor yang sangat mempengaruhi. Lalu kemudian bagaimana hukum dan kebijakan di dalam konteks pencegahan itu, di dalam konteks prevention, maka dari Bilebey tahun 2016 itu dia katakan bahwa pendekatan pencegahan kekerasan diintegrasikan ke dalam kebijakan program dan kapabilitas yang ada. Tujuannya apa? Penilaian langsung atas situasi yang relevan dengan faktor risiko. Kemudian apa? Identifikasi sumber lokal atau atas ketahanan yang dapat berimplikasi atau didukung oleh program pencegahan. Kemudian yang berikut adalah identifikasi dan menyediakan sarana tentang akibat yang tidak diinginkan dari program atau kebijakan. Dan yang berikut adalah penyediaan informasi tentang faktor risiko. Saya ambil contoh konkret, ketika kita berbicara di dalam konteks terorisme misalnya, sebetulnya ketika kita berbicara mengenai pemberantasan terorisme itu jangan semata-mata diartikan sebagai tindakan-tindakan yang bersifat represif, tetapi jauh lebih penting itu adalah bagaimana kita bisa menangani, kita bisa menjalankan apa yang kita sebut sebagai deradikalisasi. Deradikalisasi itu artinya ya tidak bisa sekejap, tetapi itu harus melibatkan berbagai unsur, tokoh masyarakat, tokoh agama, guru, dan lain sebagainya. Sehingga betul-betul deradikalisasi itu dia bukan karena ada aturan yang tegas, tetapi dia boleh saya katakan kesadaran yang bersifat otonom, kesadaran yang berasal dari hati nurani kita sendiri, kesadaran yang berasal dari jiwa kita sendiri. Ini sangat penting untuk mencegah hal-hal yang bersifat intoleransi dan radikalisme. Masih di dalam konteks hukum dan kebijakan dari optik pencegahan itu tadi, yaitu analisis terhadap kebijakan atau program yang ada. Misalnya, saya mau katakan di dalam konteks kebijakan rencana hak asasi manusia. Ini betul-betul harus menyentuh. Ketika kita berbicara mengenai HAM, maka ada 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana perlindungannya. Yang kedua adalah bagaimana penegakannya. Dan yang ketiga adalah bagaimana pemenuhannya. Kemudian mandat mengenai pencegahan kekerasan. Forum pencegahan dan kewaspadaan di tingkat lokal, bahkan sampai pada tingkat terendah sekalipun. Kemudian keanggotaan, lintas instansi, lembaga, sektor, partisipasi publik, dan lain sebagainya. Karena apa? Ini untuk mencegah jangan sampai terjadi polarisasi, jangan sampai terjadi fragmentasi atau segregasi yang berada di tengah masyarakat. Yang tadi, dia bisa berujung pada intoleransi dan radikalisme yang berujung nanti titik ujungnya ada pada aksi-aksi atau tindakan terorisme itu tadi. Kemudian metode informasi yang cepat dan aktual. Tadi dikaitkan juga dengan pandemi seperti dikatakan oleh Mas Andri tadi. Pandemi dan ancaman terhadap pluralisme, jadi satu sisi kita ada krisis kesehatan, defisit legitimasi, resesi ekonomi dan lain sebagainya. Ini dia bisa menumpuk, dia bisa
kemudian menjadi klimaks juga pada tindakan-tindakan intoleransi dan radikalisme itu. Kemudian kita lihat momentum untuk merumuskan hukum dan kebijakan yang dapat mencegah faktor risiko dari kekerasan massal ini. Sudah barang tentu sekali lagi untuk mengakhiri pengantar dari saya ini, nanti mungkin kita bisa sharing, bisa berdiskusi, karena terus terang saja latar belakang saya ini sebetulnya adalah hukum pidana. Ketika kita berbicara mengenai intoleransi, kemudian radikalisme, ini jauh lebih sulit, jauh lebih mendasar daripada kita hanya berbicara pada sektor doktrin maupun teori. Karena ini dia lebih mendasar, lebih mengena pada masyarakat Indonesia yang multi etnis, multi religi dan multi culture, sehingga kita membutuhkan kerjasama seluruh elemen bangsa untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Mas Andri, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada bagian pengantar ini. Terima kasih Mas Andri. Terima kasih Prof. Edi. Sangat komprehensif semuanya, padat sekali. Ya, istilahnya Bung Helmi ini semuanya daging katanya. Ya, oke, mungkin sebentar Prof. Edi kita coba dengar dulu nih dari Romo Magnis ini terkait pandangan beliau mengenai intoleransi dan juga radikalisme di Indonesia khususnya. Silakan Romo Magnis. Terima kasih Pak Andri, Prof. Edi, Prof. Jonathan, saudara-saudari yang ikut di dalam webinar ini. Saya akan tidak bicara mengenai intoleransi pada umumnya. Mengapa? Karena menurut saya antara intoleransi dan radikalisme ada perbedaan besar meskipun tidak selalu tajam. Intoleransi itu suatu kelemahan manusia pada umumnya. Bukan unsur budaya tertentu, bukan unsur agama tertentu, tapi manusia kok nggak suka yang berbeda, termasuk ciri-ciri kemanusiaan yang agak kurang baik. Kita punya ciri baik, kita punya ciri khusus yang kurang baik. Radikalisme lebih dari itu. Radikalisme itu suatu gerakan, suatu program, sebuah atau termasuk ideologi. Radikalisme itu punya latar belakang ideologis. Saya membatasi diri pada radikalisme yang bagi kita menjadi ancamannya, itu radikalisme agama. Radikalisme itu adalah bentuk fundamentalisme agama. Fundamentalisme agama adalah sebetulnya keagamaan yang menolak pemakaian nalar dan nilai-nilai etis dan kemanusiaan kecuali yang termuat di dalam teks-teks agama. Jadi tidak bisa appeal pada kemanusiaan. Nah, radikalisme itu membuat fundamentalisme itu menjadi program politik dan dalam pelaksanaan tidak mengenal batas, membenarkan kekerasan, kemungkinannya sampai dengan terorisme, tidak selalu dengan terorisme. Yang memicu radikalisme tentu ada macam-macam. Radikalisme tidak tumbuh begitu di dalam masyarakat, tetapi selalu dipromosikan oleh suatu elit. Elit kelompok kecil, elit ideologis, agamis, yang misalnya lalu mengkafirkan segala pandangan berbeda, bukan pada umumnya saja, tetapi di dalam agama mereka sendiri. Jadi radikalis itu biasanya minoritas di dalam agamanya sendiri, menganggap kawan-kawan seagama kafir karena tidak mengikuti pandangan fundamentalis mereka. Dan radikalisme hampir selalu berakar dalam suatu kemarahan. Jadi faktor yang berdampak dalam munculnya kapitalisme ada macam-macam. Adalah memang rasa ketidakadilan.
Rasa ketidakadilan yang bertambah itu membuat orang marah. Rasa terlantar, dan lalu radikalisme bisa mencuat di dalam yang kita sebut sekarang populisme, di mana orang yang merasa bersatu menggantikan kata kita dengan konfrontasi kami dengan mereka. Lalu emosi-emosi negatif mengambil alih, rasa marah, kecewa secara kolektif, kebencian mendalam. Pemerintah bisa berbuat apa? Menurut saya ada di dua dataran. Dalam masyarakat, radikalisme kan bukan gerakan umum, tapi akan diterima kalau masyarakat merasa ketidakadilan. Jadi amat penting pemerintah mewujudkan keadilan sosial. Katakan saja nilai sila kelima Pancasila, hak-hak asasi manusia. Masyarakat kita Indonesia jangan terpecah secara vertikal. 30% di atas terus menerus lebih baik, 20% barangkali di tengah-tengah, 50% sampai sekarang masih harus berjuang setiap hari dan bahkan ada yang miskin. Itu bisa dimanfaatkan, tidak sama dengan radikalisme, tetapi orang lalu mau mendengarkan. Lalu pemerintah menurut saya, tadi Pak Edi mengatakan, antisipasi itu penting, betul sekali. Jadi radikalisme harus dipantau. Penyebaran ideologi radikalis harus dicegah. Dan itu tidak gampang. Karena tidak begitu saja ada hak asasi atas kebebasan berpendapat. Sekurang-kurangnya setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum harus ditindak dengan tegas. Itu juga termasuk yang belum radikalisme tetapi intoleransi. Ambil contoh, kalau di Mempawah, 1.500 orang ekskavator bercocok tanam dengan damai, dan pada satu hari diserang oleh 5.000 orang yang marah, mengancam polisi hanya dengan susah payah bisa menyelamatkan 1.500 orang itu. Rumah mereka dibakar, motor mereka dihabiskan. Nah, kemudian yang terjadi apa? Pemerintah menghukum orang ekskavator yang tidak berbuat apa-apa, dan saya tidak dengar bahwa satu orang dari 5.000 itu dibawa ke pengadilan. Juga tidak diperiksa siapa yang menghasut itu. Di Kalimantan itu tidak mungkin 5.000 orang begitu saja bergerak. Itu banyak. Nah, ini hanya contoh di mana pemerintah kalau terus begitu jangan heran radikalisme merasa bebas. Nah, tentu juga penting para tokoh agama. Mereka harus meyakinkan umat bahwa radikalisme adalah pengertian yang cacat. Bagi orang beragama, yang meyakinkan adalah tokoh-tokoh beragama. Para pastor, pendeta, ulama, mereka itu amat berpengaruh. Harusnya pengkafiran pada umat seagama, saya ulangi seagama, itu tidak boleh diizinkan. Gimana orang muda? Saya membedakan orang muda yang seagama dengan radikalisme dan yang tidak. Yang seagama saya kira penting para mahasiswa mengembangkan suatu wawasan intelektual, spiritual yang terbuka.
Ya ada nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keagamaan mereka tentu saja, nilai-nilai budaya, kesadaran tegas akan hak-hak asasi manusia termasuk kebebasan beragama. Itulah orang yang punya wawasan itu tidak akan menjadi radikalis. Tentu perlu justru mahasiswa mempunyai pengertian tepat tentang agama mereka sendiri, sikap sebenarnya, tentang toleransi, keterbukaan, penolakan kekerasan. Saya sebagai orang Katolik suka mengambil contoh ini. Agama yang dalam sejarah itu paling toleran bukan Katolik, bahkan bukan Kristianitas. Kami dengan susah payah mempelajarinya. Itu ternyata Islamik. Sekarang Timur Tengah kacau betul. Tetapi selama 1400 tahun, sekitar 9% masyarakat mereka adalah orang Kristiani, terutama Kristiani Ortodoks, hidup, berkomunikasi, dan beribadah dengan aman di dalam negara-negara Islam, Mesir, Palestina, Syria, Irak, Lebanon, dan sebagainya. Ini sekarang hancur, kita tidak masuk mengapa hancur, tapi di situ sebetulnya ada tradisi yang sangat positif. Saya mau menambah kalau bisa 3 catatan. Pertama mengenai keagamaan sejati, itu saya kira menyangkut kita semua. Pertama, kita tidak diizinkan menjadi hakim atas hati orang lain. Jadi kalau orang lain punya pandangan keagamaan dan kepercayaan yang berbeda, mungkin aneh, bukan kita yang menilai. Di dalam Injil Matius 7, jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Serahkan saja pada Tuhan. Kalau agama itu amat aneh, di Kristianitas ada beberapa kelompok kecil amat aneh. Tuhan bisa menangani, tidak perlu kita minta bahwa itu dilarang. Berlaku bagi agama lain. Yang kedua, semua agama mesti bisa terasa sebagai rahmat. Saya dengan senang hati mengambil alih dari Islam bahwa di situ dikatakan Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Menurut saya agama harus bisa dirasakan sebagai rahmat, bukan hanya oleh para pengikutnya sendiri, tetapi oleh semua. Orang merasa aman, dihormati, dilindungi kalau bertemu dengan orang atau umat beragama. Nah, kalau Indonesia mau mewujudkan diri damai, adil, sejahtera, dan maju, kita harus selalu kembali kepada konsensus dasar, yaitu Pancasila. Pancasila itu bukan hanya sesuatu yang pernah diputuskan, itu fundamental. Karena Pancasila mengatakan, Pancasila 5 sila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bahwa Indonesia itu milik semua. Bukan milik mayoritas, tentu juga bukan milik minoritas. Semua ikut memiliki. Pancasila mengajak kita untuk saling menghormati, saling menerima. Dengan menjadi orang Katolik, saya tidak perlu kurang Indonesia. Dengan orang Islam tidak perlu memotong sesuatu dari keislaman. Orang Jawa tidak perlu kurang Jawa, orang Batak tidak perlu kurang Batak dengan menjadi Indonesia. Itu kekuatan Indonesia sampai sekarang bisa bersatu. Beda dengan Myanmar misalnya. Akhirnya sedikit catatan mengenai politik yang perlu di situ. Saya selalu terkesan sekali dengan 3 peristiwa dalam sejarah Indonesia.
Yang pertama tentu Sumpah Pemuda, di mana pemuda dari segala macam latar belakang, kiranya mayoritas orang Islam, tidak bertanya kamu dari mana, kamu bagaimana, tetapi kami bersama-sama akan memperjuangkan satu tanah, satu bangsa dengan satu bahasa, persatuan bahasa Indonesia. Lalu Pancasila, yang dicetuskan Bung Karno justru untuk memecahkan masalah yang tidak mudah, apa Indonesia menjadi negara sekuler atau agama. Bung Karno mengatakan dua-duanya tidak. Ada 5 nilai yang kita anut semua, dan akhirnya dalam rumusan Pancasila di Undang-Undang Dasar, ya di situ kita semua sama-sama memiliki bangsa ini. Yang terakhir, teman-teman, itu reformasi. Reformasi itu saat kritis sekali. Orang bilang Indonesia bisa pecah seperti Uni Soviet atau Yugoslavia. Ada konflik serius, darah ada yang mengalir. Tetapi Indonesia tidak pecah. Dan para politisi yang pada saat itu paling berpengaruh, kebanyakan dengan latar belakang Islami. Ambil Pak Habibie, Gus Dur, Amin Rais sebagai ketua MPR terpilih pertama dalam sejarah Indonesia, membawa Indonesia menjadi demokrasi dengan hak asasi manusia atas dasar Pancasila. Itu memberi saya optimisme. Dan karena itu, dan dengan ini saya mau menutup, saya merasa sebetulnya tentu radikalisme merupakan ancaman. Betul. Tetapi kita tidak perlu berkecil hati. Ada semacam koalisi tak tertulis, tidak resmi tetapi efektif, bagian-bagian bangsa yang mendukung NKRI atas dasar Pancasila. Di situ tentu termasuk kaum nasionalis, di situ termasuk mainstream Islam, diwakili misalnya oleh NU dan Muhammadiyah, yang dengan tegas mengatakan kami ini, bagi kami NKRI sudah final atas dasar Pancasila, dan tentu juga komunitas-komunitas non-Islam. Jadi misalnya kita orang Kristiani tidak sendirian, kita mudah dengan yang lain-lain juga. Itu dari saya, terima kasih. Terima kasih Romo Magnis, luar biasa pandangannya, mencerahkan kita. Dari kedua narasumber, paling tidak ada satu kesepakatan penting yang kita perlu tangkap sama-sama, bahwa bicara tentang radikalisme itu harusnya kita melihat ini perlu kita lakukan pencegahan terlebih dahulu. Yang menarik tadi dari Romo Magnis mengatakan itu berbeda sebetulnya antara intoleransi dengan radikalisme. Intoleransi ini bicara lebih ke person, seperti human being, kira-kira begitu ya Romo. Ya memang pada dasarnya manusia itu tidak suka untuk berbeda. Padahal ini adalah sebuah keniscayaan manusia, kita berbeda. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Wamen, Prof. Edi, bahwa ya memang Indonesia ini beragam. Itu adalah sebuah kekayaan, itu adalah sebuah anugerah, di mana mari kita semuanya menjaganya. Itu yang sangat menarik sekali. Mungkin karena Prof. Edi di waktunya masih ada ini, saya mau masuk ke ranahnya Prof. Edi dulu nih. Terkait dengan pencegahan ini kan tadi dikatakan negara harus kuat dan legitimate. Kemudian yang menarik juga adalah kebijakan-kebijakan. Saya boleh menyoroti satu hal aja yang saat ini sedang cukup hangat nih Prof. Edi. Bahwa ada perda-perda tertentu yang ternyata itu terkesan lebih memihak kepada pihak tertentu. Anggap saja misalnya yang mayoritas. Sehingga itu juga membuat bagi kaum yang minoritas ini seperti perda ini tidak adil. Tadi Prof. Edi dan juga Romo Magnis sama-sama mengangkat faktor ketidakadilan, hak asasi manusia, kebebasan beragama ini menjadi poin-poin penting terkait dengan toleransi ini. Nah,
bagaimana nih dari konteksnya Kumham misalnya melihat perda-perda dari banyak daerah ya yang rasanya masih belum mengarah ke toleransi. Ya, terima kasih Mas Andri. Saya kira inilah penting adanya suatu executive review yang dilakukan di tingkat pusat ya. Kalau levelnya Perda, ya seharusnya itu pada Kementerian Dalam Negeri atau nanti pada harmonisasi dan sinkronisasi pada Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. Mengapa demikian? Saya katakan perlu adanya suatu executive review, bukan judicial review, tapi executive review. Artinya apa? Artinya seharusnya ketika suatu peraturan daerah itu akan disahkan, maka ini harus direview paling tidak oleh Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. Mengapa ini harus dilakukan? Karena ketika kita berbicara dalam konteks otonomi daerah, ingat bahwa paling tidak ada 5 urusan yang itu tidak kemudian didesentralisasikan. Termasuk di dalamnya adalah hukum, hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan misalnya seperti itu. Maka ini tentunya menjadi perhatian kita bersama. Berbeda misalnya ya sekali lagi, berbeda misalnya kalau memang daerah tersebut atau provinsi tersebut sudah dinyatakan memiliki otonomi khusus. Kalau itu lain hal. Tetapi kalau di luar itu, maka seharusnya peraturan daerah itu meskipun di daerah itu ada mayoritas etnis atau suku bangsa atau golongan atau agama tertentu, tetapi tetap perda itu harus mencerminkan keindonesiaan secara keseluruhan. Disinilah pentingnya bagi kita untuk meletakkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya apa? Ini sebagai suatu filter, ini sebagai suatu pencegahan agar tidak terjadi diskriminasi secara in abstrakto. Demikian Mas Andri. Terima kasih Prof. Edi. Apakah memang eksekutif review ini memang sedang dikerjakan, dijalankan di level pusat pemerintahan? Ada usulan kita seperti itu. Jadi selama ini kan ada pada Kementerian Dalam Negeri. Jadi setiap perda itu sebelum diundangkan itu kan kemudian dikaji dulu oleh Kementerian Dalam Negeri. Tetapi kalau saya tidak salah, pengujian yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi kalau saya tidak salah. Lalu sekarang memang sedang ada draft peraturan pemerintah tentang harmonisasi dan sinkronisasi perundang-undangan secara keseluruhan, di mana salah satunya itu harus melakukan evaluasi terhadap peraturan-peraturan daerah yang ada, supaya itu untuk mencegah jangan sampai terjadi diskriminasi dan lain sebagainya. Demikian Mas Andri. Ya. Kenapa saya bertanya demikian Pak Wamen? Karena dulu waktu Pak Cahyokumolo menjadi Mendagri, beliau menyampaikan hal yang sama bahwa sedang mereview begitu banyak perda-perda agar sesuai dengan kepancasilaannya kita. Ya. Itu yang memang kita melihat, karena balik lagi dengan adanya kejelasan secara hukum, peraturan-peraturan itu akan menjadi dasar untuk penindakan. Tadi juga baik Romo Magnis juga menyampaikan tentang bagaimana dengan penindakan. Ya, nah dari sisi penindakannya sendiri bagaimana? Prof. Edi, apakah memang pemerintah cukup punya keinginan untuk melakukan tindakan-tindakan yang memang tegas untuk menegakkan hukum yang kita miliki ini? Ya, kalau kita berbicara soal penegakan hukum, maka kalau itu pada level peraturan daerah, maka jelas ya, Undang-Undang Otonomi Daerah itu menyatakan bahwa penegakan hukum pada level peraturan daerah itu diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja itu ya ada pada pemerintah daerah masing-masing. Tetapi dalam penegakan hukum secara nasional, dan kita mengenal adanya suatu unifikasi secara nasional keberlakuan suatu undang-undang, maka penegakan hukum tentunya dilakukan oleh aparat yang berwajib.
dalam hal ini adalah kepolisian sebagai penjaga pintu gerbang utama dalam sistem peradilan kita. Dan ketika kita berbicara mengenai penegakan hukum itu sendiri, ya memang ada banyak hal, Mas. Ada faktor dari substansi hukum sendiri, ada faktor profesionalisme aparat penegak hukum, ada faktor ketiga adalah sarana dan prasarana, tetapi yang keempat yang tidak kalah pentingnya itu adalah persepsi masyarakat terhadap hukum sendiri. Kalau kita berbicara mengenai persepsi masyarakat terhadap hukum itu sendiri, maka sesungguhnya kita sedang berbicara mengenai kesadaran hukum setiap warga negara atau kesadaran hukum setiap orang. Dan memang harus kita akui, Mas Andri, Romo Magnis, dan Bapak Ibu peserta webinar, bahwa ketika berbicara mengenai kesadaran hukum, ini kita harus akui bahwa ya level atau tingkatan kesadaran hukum kita itu masih sangat memprihatinkan. Karena apa? Karena kesadaran hukum kita itu sebagian besar, boleh dikatakan kalau dipresentasi ya mungkin 80-85%, dia bersifat heteronom. Bersifat heteronom itu artinya apa? Ya karena ada aturan hukum yang bersifat memaksa, karena ada polisi yang berjaga, karena ada diawasi dan lain sebagainya. Ini yang bersifat heteronom. Padahal yang kita inginkan itu adalah kesadaran hukum yang bersifat otonom. Kesadaran hukum yang berasal dari hati nurani, kesadaran hukum yang berasal dari pribadi sendiri untuk patuh dan taat kepada aturan tersebut tanpa melihat apakah ada ancaman yang berat atau tidak terkait dengan perilaku kita di masyarakat. Demikian, Mas Andri. Baik, artinya memang ini dikembalikan kepada kesadaran dari masing-masing untuk menjaga. Memang di dalam konteks wadah kita pembebas ini, baik Romo Magnis maupun Prof. Edi, kita ini sangat mengangkat namanya lead self, kepemimpinan terhadap diri sendiri dulu. Pada waktu setiap kita bisa memimpin diri kita, tentu saja dengan sudah diperlengkapi dengan pengetahuan dan juga kebenaran, itu bisa menjadi satu dasar untuk masing-masing bisa menjaga ya, Prof. Edi ya. Betul. Mungkin sedikit nih karena terkait dengan yang viral ini saya sudah sempat ada bisikan begitu, mau nanya aja nih Prof. Edi, mungkin juga bisa dapat tanggapan nih dari Romo Magnis. Ada satu yang sangat viral saat ini dan ini cukup menjadi pertanyaan banyak teman-teman terkait dengan Joseph Paul Zahn, Nabi ke-26 ini. Nah ini juga di satu sisi kesannya juga bahwa ada menyerang agama tertentu. Di sisi lain dari sisi penindakan hukum kelihatannya belum jelas akan seperti apa walaupun sudah ada perkembangan. Bagaimana Prof. Edi maupun Romo Magnis melihat hal ini dalam konteks bahwa paling tidak ini memberikan wawasan kepada teman-teman partisipan di sini bagaimana kita menyikapi fenomena ini? Ya, begini. Memang ketika kita berbicara mengenai penistaan agama, maka itu subjektivitas kelompok, subjektivitas golongan akan bermain di situ ya. Karena kita tahu persis bahwa kita punya Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 yang itu kemudian dilekatkan pada pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan penistaan dan penodaan agama. Memang ketika pasal itu diuji di Mahkamah Konstitusi dan kemudian ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, saya adalah salah satu ahli yang waktu itu diminta di sidang Mahkamah Konstitusi berdasarkan penetapan Mahkamah. Artinya apa? Artinya saya tidak diajukan oleh pemohon, juga tidak diajukan oleh termohon, tapi diajukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi sebagai ahli. Waktu itu minta untuk pasal itu dihapuskan dengan alasan bahwa pasal-pasal tersebut tidak ada padanannya lagi di Belanda sebagai sumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita. Terhadap gugatan uji material tersebut, saya termasuk orang yang ingin mempertahankan pasal tersebut kembali lagi dengan mengambil metode perbandingan. Betul bahwa pasal-pasal penyebar kebencian
yang kita kenal dengan istilah Hadsai Artikelen, pasal-pasal penyebar kebencian. Ini memang pada tahun 1950 itu pernah dihapuskan dari Wetboek van Strafrecht yang berlaku di Belanda. Tetapi dalam perkembangan, pada tahun 1994, itu dimasukkan lagi ke dalam KUHP. Sehingga kalau saya tidak salah, ada tambahan 5 atau 6 pasal, dalam pasal 147 itu kemudian menjadi pasal 147 A, B, C, D, E kalau saya tidak salah di dalam Wetboek van Strafrecht. Yang ingin saya katakan sebetulnya mengapa Belanda yang begitu homogen, kemudian dia begitu demokratis dan lain sebagainya, justru memasukkan pasal-pasal itu kembali ke dalam KUHP. Ini sangat menarik, Mas Andri, dilihat dari perdebatan dalam Tweede Kamer di negeri Belanda. Dan ini menjadi suatu catatan bagi kita sebetulnya, bahwa pasal itu justru diusulkan oleh partai yang menguasai Tweede Kamer di negeri Belanda atau yang menguasai parlemen di negeri Belanda. Partai apa yang menguasai negeri Belanda? Partai yang menguasai negeri Belanda itu adalah Partai Kristen Demokrat. Mengapa Partai Kristen Demokrat ini kemudian kembali mengusulkan untuk memasukkan pasal-pasal penistaan terhadap agama? Ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melindungi golongan minoritas. Karena golongan minoritas ketika ingin melaksanakan ajaran atau ibadah dan lain sebagainya, ini sering mendapat gangguan. Oleh karena itu, di Belanda itu dominasinya adalah Kristen Protestan, lalu kemudian atas usul Partai Kristen Demokrat yang menguasai parlemen, itu dimasukkan lagi, tetapi ingat tujuannya adalah untuk melindungi golongan minoritas. Kalau kita berbicara kembali di dalam konteks Indonesia dengan kasus sekarang yang sedang viral, memang pernyataan itu akan menimbulkan dapat menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Oleh karena itu saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Majelis Ulama, oleh teman-teman dari Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah, untuk masyarakat Indonesia, khususnya teman-teman yang beragama Islam, tidak terpancing dengan pernyataan-pernyataan seperti itu. Di satu sisi, untuk memperlihatkan keseriusan, lalu kemudian Polri menyatakan yang bersangkutan sebagai tersangka. Saya kira ini langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk meredam, jangan sampai kemudian ini menjadi potensi konflik horizontal. Demikian, Mas Andri. Terima kasih, Prof. Edi. Dari Romo Magnis mungkin ada menanggapi pertanyaan tadi? Ya, saya sebetulnya mengharapkan Indonesia tidak menjadi ridiculous di panggung dunia. Ada perbedaan. Katanya si Joseph Chan itu dituduh karena dia menganggap diri Nabi ke-26. Hitungannya saya tidak tahu dari yang pertama. Dan menghina Nabi Muhammad. Kalau dia menghina Nabi Muhammad dengan menyebutkan nama dan sebagainya, itu serius. Kalau penghinaan itu hanya karena menganggap diri Nabi ke-26, ya orang macam itu ada selalu peduli amat. Menurut saya kita lama-lama harus menjadi lebih dewasa dalam hal ini. Apalagi kalau Indonesia kirim tim menjemputnya di Jerman. Itu saya hanya bisa geleng-geleng kepala. Di Jerman tidak ada tim Indonesia bisa menangkap orang yang melakukan sesuatu yang dalam undang-undang Jerman malah tidak dilarang, akan sangat aneh. Saya anggap ya tidak perlu dibesar-besarkan. Jangan-jangan itu dibesar-besarkan untuk mempersulit Menteri Agama kita yang sangat saya hargai dan bagus, yang dipaksa ambil sikap dalam hal ini. Adalah ridiculous seorang Joseph Chan menganggap diri katakan saja setingkat dengan entah siapa 25 nabi yang sebelumnya menurut dia. Itu saya lebih akan bahasa Jawa mesaake kok orang seperti itu
masalah untuk psikiater, bukan untuk, kalau dia betul-betul percaya itu ya psikiater. Itu pandangan saya. Saya selalu terganggu kalau macam itu dibesarkan. Biarin aja gitu. Kita itu dulu ada ribut-ribut Lia Aminuddin dengan Taman Eden yang mungkin tidak seprovokatif. Ya siapa yang rugi dengan ada beberapa orang yang mengikutinya. Tuhan adalah Maha Pengampun. Jadi nggak usah ribut-ribut, itu pendapat saya. Baik, boleh saya ambil kesimpulan, artinya kita menyikapinya harus juga dengan sangat dewasa. Tidak boleh terpancing, kita dengan pikiran yang jernih untuk melihat. Tadi bahasanya Romo adalah mengembangkan pengetahuan dan intelektual serta spiritualnya. Oke, ini ada pertanyaan masuk dari Bali. Apakah masih memungkinkan Prof. Edi dan juga Romo untuk bisa punya waktu juga? Ada pertanyaan dari Bali ini. Saya ada waktu. Siap. Prof. Edi bisa ya, Prof. ya? Ya, untuk satu pertanyaan lagi nggak apa-apa, Mas. Siap. Saya bacakan. Selamat siang, Prof. dan Romo. Menurut Prof. atau Romo sendiri, apakah pemaparan multikulturalisme sejak dini seperti pendidikan multikulturalisme atau kurikulum atau lingkungan seperti sekolah, keluarga, atau institusi yang menyediakan keberagaman dapat membantu mencegah intoleransi atau deradikalisasi preventif, meski berada pada wilayah yang di dalamnya tidak beragam atau mayoritas, ataupun pada keadaan yang biasa sekalipun beragam. Terima kasih dari Satria Adiatama Hans, Bali. Silakan. Ya, hal ini. Saya kira itu sangat penting ya. Dan yang harus ditanamkan dalam pelajaran semua agama sebetulnya bukan perbedaan. Tetapi yang harus ditanamkan di dalam ajaran agama itu adalah persamaan. Dengan demikian, maka yaitu pasti ada unity di dalam diversity. Pasti ada kesatuan di dalam keberagaman. Ini yang saya kira harus ditanamkan oleh oleh guru mulai dari TK sampai pada SMA, bahwa di dalam ajaran agama itu kemudian ketika kita berbicara mengenai konsep ketuhanan misalnya, itu kembali kepada keyakinan kita masing-masing. Tetapi bahwa setiap ajaran agama itu baik, itu yang harus ditanamkan. Jadi bukan perbedaan dari agama A, B, C, D, E, F, itu bukan. Tetapi yang harus diajarkan itu adalah kebersamaan di dalam agama-agama itu. Sehingga sebetulnya antara satu dengan yang lain itu tidak ada perbedaan. Maka meskipun dalam penyebutan itu berbeda-beda, dalam pengertian ini agamanya Islam, ini agamanya Katolik, ini agamanya Hindu, ini agamanya Buddha, ini agamanya Protestan, tetapi kemudian ketika melihat ada titik kesamaan itu, lalu kemudian semua menjadi guyup. Dan saya yakin ini adalah salah satu cara untuk meminimalisir intoleransi dan apa yang kita sebut sebagai radikalisme. Saya berasal dari Ambon, Mas Andri ya. Di Ambon itu ada budaya yang namanya budaya Pelagandong. Budaya Pelagandong itu adalah budaya persaudaraan antara suatu kampung, suatu kerajaan. Jadi di Ambon itu untuk desa atau untuk kelurahan itu menggunakan istilah negeri. Lurah itu bukan disebut kepala desa atau lurah. Sebutan untuk lurah atau kepala desa itu adalah raja. Jadi Bapak Raja sebetulnya adalah kepala desa. Dia sebetulnya adalah kepala kelurahan, disebut dengan istilah raja. Mengapa disebut dengan istilah Maluku? Kata Maluku itu diberi nama oleh seorang sejarawan Arab yang bernama Ibnu Battuta. Ibnu Battuta itu ketika dia melihat pulau dengan banyak negeri, dengan banyak raja-raja kecil yang ada di Kepulauan Maluku itu, lalu Ibnu Battuta menyebut daerah itu sebagai Jaziratul Muluk. Jaziratul Muluk yang dalam bahasa Arab itu artinya jazirah yang banyak dengan kerajaan-kerajaan kecilnya. Dari kata muluk itu yang berarti kerajaan dalam bahasa Arab, jadilah kata Maluku.
Sebetulnya ketika Belanda masuk ke Indonesia dan dia menerapkan politik divide et impera di Maluku, di situ dia melakukan segregasi desa. Jadi gampangannya begini Mas Andri, di Ambon sana kita tidak usah bertanya. Maluku itu kan sama dengan Manado, sama dengan Batak. Sistemnya adalah patrilineal. Benar kan sistemnya adalah patrilineal. Benar, Prof. Di Maluku itu tidak usah bertanya marganya. Tanya saja kampungnya di mana, negerinya di mana, desanya di mana. Ketika kita tahu dia dari desa A misalnya, maka kita sudah tahu bahwa dia ini beragama Islam. Kalau dia desa B, berarti dia beragama Kristen. Jadi Belanda sengaja melakukan segregasi penataan penduduk berdasarkan agama. Nah, ini yang kemudian dirubah dalam dalam budaya Pelagandong itu, bahwa kampung yang beragama Kristen itu bersaudara dengan kampung yang beragama Islam. Dan Mas Andri, di sekolahan itu saya dari SD sampai SMA itu selalu terjadi menukar kepanitiaan. Jadi kalau ada perayaan Maulid Nabi atau perayaan Isra Miraj, maka dipastikan ketua panitia dan sebagian besar panitia itu adalah beragama Nasrani. Sebaliknya untuk perayaan Paskah, untuk perayaan Natal, maka dipastikan ketua panitianya itu berasal dari siswa yang beragama Islam. Itu yang kita bangun. Nah, hal-hal seperti ini yang dia berasal dari kearifan lokal, itu yang seharusnya di zaman saat sekarang ini kembali diangkat kembali ya. Jadi saya katakan tadi harus mencari titik yang kebersamaan di antara perbedaan yang ada untuk mencegah intoleransi dan radikalisme secara dini. Saya kira itu saja yang saya sampaikan pada forum webinar yang amat sangat berbahagia ini. Terima kasih Mas Andri, Romo Magnis, sebentar lagi saya pamit begitu. Terima kasih Pak Edi. Ya. Senang bisa ketemu Ya. online ini. Ya. Mungkin sejenak, artinya mohon izin Romo, kita ada penyerahan sertifikat dulu untuk Pak Wamen, Prof. Edi. Kemudian kita lanjutkan lagi ke Romo ya. Silakan dari panitia. Oke, baik. Terima kasih Profesor Edi Heri atas ilmu dan waktu yang telah diberikan. Sama-sama. Sebelum meninggalkan Zoom meeting, mungkin kita akan melakukan proses apresiasi terlebih dahulu. Untuk itu, kepada Juan Vicente, selaku Ketua Acara Pembebas, dipersilakan untuk menyerahkan e-certificate sebagai apresiasi simbolik. Untuk divisi dokumentasi, dipersilakan untuk mendokumentasikan. Baik, saya dari sisi dokumentasi akan mengambil dokumentasi untuk apresiasi pada hari ini. Baik, saya akan mulai. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih dan selamat siang. Mari, Terima kasih, Prof. Edi. Sehat selalu. Ya, salam sehat juga. Baik, terima kasih. Baik, kita lanjutkan lagi ke Romo terkait dengan pertanyaan tadi, Romo, mengenai multikulturalisme. Bagaimana pendapat Romo? Ini tentu suatu pertanyaan yang sangat penting, dan di Indonesia kita melihatnya menurut saya dari 3 sudut, dari sudut budaya, dari sudut agama, dan dari sudut negara. Dari sudut budaya, Indonesia sebagai bangsa paling majemuk di dunia adalah barangkali bangsa yang paling sudah biasa menerima kemajemukan. Dan kita bisa berdasar ini, saya pribadi belum pernah mengalami perlakuan yang tidak baik dari orang beragama lain di Indonesia itu. Saya selalu di Jawa, itu sangat mengesan pada saya. Kalau dari sudut agama,
tentu agama itu harus, saya mau tambah sedikit nanti mengenai keterbukaan agama. Negara harus membuat nyata nilai-nilai Pancasila. Nah, saya mau mengambil satu contoh hubungan antara agama, yaitu yang dialami Gereja Katolik. Gereja Katolik selama hampir 500 tahun bermusuhan dengan Protestan. 100 tahun pertama malah ada perang. Meskipun latar belakang perang itu tetap tidak langsung agama, tapi nafsu para raja waktu itu saya kira. Tapi toh masih sampai permulaan abad ke-20 tidak saling senang, tidak saling suka, curiga, begitu. Pengalaman abad ke-20 membawa suatu perubahan. Gereja Katolik mengalami Konsili Vatikan kedua tahun 1962 sampai 65. Di situ sesuatu yang sudah terjadi sekitar 30 tahun juga berhadapan dengan Nazi, nasional sosialisme dan sebagainya. Permusuhan antara Katolik dan Protestan hilang. Masih ada beberapa perbedaan. Tetapi sekarang kami tidak hanya saling mengakui secara teoritis, tetapi di kebanyakan tempat hubungan personal, emosional adalah positif. Gereja Katolik dalam proses masih banyak memerlukan pembaruan, di mana dia banyak belajar dari Protestan. Nah, yang sama juga terjadi misalnya khususnya dengan Islam. Islam baru di dalam Konsili Vatikan kedua oleh uskup-uskup di Timur Tengah. Waktu itu Gereja Katolik mau membuat pernyataan mengenai Yahudi. Malu dengan sikap antisemitisme yang begitu kuat di wilayah masyarakat Kristiani. Uskup-uskup Timur Tengah mengatakan jangan hanya Yahudi, Islam juga. Akhirnya muncul dokumen Nostra Aetate yang sangat bagus di mana umat Katolik diajak menghormati yang benar dan suci dalam agama-agama lain. Katolik belum pernah sebelumnya mengatakan bahwa agama lain ada yang benar dan suci. Dan itu kemudian diperdalam. Indonesia mengalami sesuatu yang juga sangat menarik. Waktu saya datang ke Indonesia tahun 61, 60 tahun yang lalu, hubungan Katolik, mungkin juga Protestan, saya tidak bicara Protestan, dengan Islam baik-baik tetapi tidak akrab. Hubungannya yang dekat itu dengan katakan saja nasionalis. Itu mulai berubah dengan tahun 70-an juga dengan bantuan orang seperti Gus Dur, Nurholis Majid. Sekarang hubungan kami dan saya lihat PKI juga dengan NU dan juga dengan Muhammadiyah adalah akrab. Jadi jauh lebih dekat daripada dulu. Jadi hubungan antara agama di Indonesia meskipun ada radikalisme, intoleransi, sebetulnya menjadi lebih baik bahwa masih ada gereja-gereja yang pada hari malam Natal dan malam Paskah dijaga oleh panser dari NU merupakan suatu simbol dari ini. Jadi sebetulnya kita bisa mendekati. Tidak berarti Islam menjadi Kristiani atau Kristiani menjadi Islam. Saya juga mengalami dulu di Canisius. Saya di Canisius baru dari Jerman tahun 62 sampai 64 di SMA Canisius di Menteng di Jakarta. Banyak sekali siswa itu Islam. Dengan mereka saya sekarang masih bersahabatan. Jadi ini tidak menjauhkan tetapi mendekati. Jadi kita harus membangun komunikasi terus-menerus. Di Indonesia membangun komunikasi itu gampang. Saya kadang-kadang mengatakan kepada para pastor kami,
coba berikan 10% waktumu untuk membangun hubungan dengan Islam di tempat. Saya ketemu sebuah paroki di Depok, ada acara. Saya duduk di panggung bersama wakil FPI, Front Pembela Islam. Lalu saya tanya sama Romo, bagaimana kalian dengan FPI? Ya, kami selalu mengundang mereka. Ya betul, jadi bisa bicara, itu caranya. Dengan demikian radikalisme tidak akan mendapat tempat itu. Ini jawaban saya, agak panjang dikit. Baik, Romo. Jadi sama tadi yang seperti disampaikan Prof. Edi juga, ada satu kata kunci di sini bahwa kita tidak melihat perbedaan. Memang perbedaan itu ada, tapi bagaimana pada waktu kita bisa melihat kesamaan-kesamaan itu membawa pada unity. Ya, unity in diversity. Jadi memang diversity sudah ada, bagaimana kita mengupayakan untuk keunitiannya kita. Romo, ada pertanyaan demikian. Apakah dialog lintas agama di dunia kampus dapat mencegah ideologi radikal terorisme? Apa pandangan Prof atau juga Romo terkait radikal yang artinya berpikir secara mendalam? Dari Pak Rizky Karo, Jakarta. Silakan, Romo. Tentu dialog lintas agama harap dapat memperlunak dan mungkin melepaskan radikalisme. Karena orang radikal pun itu radikal tidak begitu jelas, ya. Tidak ada yang satu radikal, yang satu tidak, ada kecenderungan-kecenderungan. Kalau misalnya saling menerima sebagai tidak saling mengancam, radikalisme juga berkurang. Karena ada juga radikalis yang dalam di hati kecil merasa kami under attack, kami harus membela diri dan sebagainya. Kalau merasa tidak under attack, ya sudah. Terorisme itu berbeda. Terorisme itu di antara orang radikal hanya suatu kelompok kecil. Contoh juga teroris yang terakhir, yang di polisi, yang di Makassar, yang di Surabaya, itu bukan anggota suatu gerakan massa, juga bukan anggota FPI atau sebagainya. Itu kelompok kecil, mungkin sleeper, yang secara pribadi yakin. Jerman mengalami terorisme ekstrem kiri dari kelompok Baader-Meinhof yang menamakan diri Rote Armee fraksi Tentara Merah antara tahun 70 sampai tahun 90 dengan sekitar 40 orang yang terbunuh oleh teroris Jerman ekstrem kiri itu. Yang sangat mencolok, teroris itu kemudian kelompok kecil yang bahkan tidak berhubungan dengan kiri baru dan sebagainya. Karena teroris harus diam. Dia tidak boleh sama sekali komunikasi, juga tidak dengan teman-teman yang pada dasarnya sama, karena tentu intelligence langsung akan tahu. Jadi teroris itu biasanya hanya boleh kenal 2-3 orang. Tidak lebih, tidak boleh ikut salah satu organisasi yang agak keras atau sebagainya, dan mereka sulit didekati. Ambil orang di Jerman yang sekarang di pengadilan yang dengan tenang hati, dia sebelumnya sudah karena terorisme ditahan, lalu keluar, lalu di kota Dresden 3 bulan yang lalu membeli 2 pisau untuk membunuh orang kafir. Lalu dia jalan-jalan dengan 2 pisau, melihat 2 laki-laki yang jelas homo dekat. Dari belakang dia menusuk mereka dengan 2 pisau itu, yang satu langsung mati, yang satu survive. Sekarang dia di pengadilan. Dia orang yang tenang, banyak bicara dengan diadili, banyak bicara dengan psikolog, dan dengan tenang mengatakan
saya dipanggil untuk membunuh kafir. Saya juga takut masuk neraka kalau tidak membunuh kafir, kalau membunuh kafir, dan saya akan membunuh kafir lagi. Dia mengatakan itu menjelang pengadilannya sendiri. Dia sendiri. Nah, ini tidak bisa didekati ya. Hanya bisa dijauhi. Harapkan orang lain. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ada pertanyaan-pertanyaan lain boleh ya, Prof ya? Silahkan, silahkan. Pertanyaannya, apakah radikalisme dapat hilang sepenuhnya atau kita harus berdamai dengan hal tersebut? Karena kalau dilihat di Timur Tengah yang tidak lebih beragam dari kita pun masih terjadi banyak peperangan. Ditambah negara kita yang menganut demokrasi memungkinkan adanya kebebasan pendapat yang sekarang terdapat banyak penyimpangan dan meningkat pasca Orde Baru. Pertanyaan dari Deven Swini, Tangerang. Ya, terima kasih. Tentu kita berdamai, kita itu siapa? Kalau kita ini non dari agama lain, ya kita tidak bisa berbuat banyak. Kita bisa berdoa supaya menjadi lebih baik. Tetapi radikalisme saya kira bisa hilang kalau, bukan hilang, tapi kalau unsur-unsur sosial yang mendukungnya berkurang. Di Indonesia misalnya, mainstream agama itu tidak radikal dan menolak itu. Radikal itu juga tergantung macam apa. Kalau Timur Tengah itu mirip dengan beberapa negara di Afrika yang punya masalah besar sekali dengan Boko Haram dan Mozambik sekarang gawat itu juga. Nah, Timur Tengah itu secara kultural dan kebangsaan kacau total. Itulah akibatnya. Kita bisa melihat kekacauan ini dengan perbatasan negara-negara itu. Pembatasan itu ditarik dengan garis, dengan kayu penggaris oleh para penjajah. Misalnya perbatasan antara Syria dan Irak dan Yordania itu garis lurus seperti kita antara Indonesia dengan Papua Nugini itu juga kolonial, kelihatan itu dengan kayu penggaris yang ada lubangnya sedikit. Nah, itu berarti tidak ada kaitan dengan latar belakang. Timur Tengah itu dulu menjadi Khalifat Utsmaniyah. Di situ Khalifat itu diserang dengan dorongan kaum kolonial oleh Arab. Apa namanya, terkenal orang Lawrence dari Arabia. Di Perang Dunia Kedua akhirnya Turki hancur, Utsmaniyah hancur, yang mengambil alih kolonialisme. Prancis mengambil alih Lebanon dan Syria, Inggris ambil Yordania, Timur Tengah, Mesir, Irak, Italia ambil alih Libya. Sesudah Perang Dunia Kedua itu berakhir, terbentuk negara yang buatan orang Kurdi, misalnya ada di 4 negara. Orang Kurdi punya tradisi budaya dan Islam yang amat terhormat, tetapi sekarang dimusuhi oleh Turki, Irak, Syria, dan Iran. Nah, dalam situasi ini muncul kekacauan-kekacauan yang besar. Indonesia untung mungkin juga karena Pancasila tidak. Saya selalu membandingkan Indonesia dengan Myanmar. Myanmar ini sudah 60 tahun selalu perang. Myanmar, Indonesia berhasil menciptakan identitas Indonesia yang mendukung semua identitas. Myanmar itu dulu namanya Burma, 60% masyarakat itu Burmese atau Bama, beragama Buddha. Yang lain itu ada suku-suku seperti Kachin,
dan sebagainya di perbatasan dengan Thailand dan Tiongkok yang kebanyakan orang Kristen, tapi etnik lain, dan ada orang Islam dan orang yang terakhir itu Rohingya, dan tidak berhasil mewujudkan identitas nasional kecuali bagi orang-orang Burma, yaitu gawat dan kerang. Kita di Indonesia masalah suku, etnik, budaya, bahkan pada prinsipnya agama di atas sih. Kadang-kadang ada masalah etnik, bisa ada masalah misalnya dalam kaitan dengan pemilihan lokal, di mana lalu identitas etnik dan agama diangkat oleh mereka merebut menjadi bupati, tapi pada dasarnya kita mengatasinya. Jadi saya juga merasa bersyukur kita harus terus ke arah itu. Dan dalam arti ini, radikalisme tidak akan mendapat ruang. Bahwa NU dan Muhammadiyah merasa kerasan dalam Indonesia yang diproklamasikan tahun 1945 adalah modal sosial amat penting. Kita bisa bersatu. Ada yang radikal saja, tidak semua mau keluar dari Indonesia. Jadi kemungkinan bagi kita cukup baik. Ya. Jadi artinya saya bisa menyampaikan ke teman-teman mahasiswa khususnya, kalau masih ada yang bertanya kenapa harus masih belajar Pancasila, jawaban dari Romo Magnis tadi itu jelas-jelas memperkuat. Kita harus bersyukur, kita punya modal sosial yaitu Pancasila sebagai ideologi, dan itu yang membuat kita sampai saat ini di dalam keberagaman kita masih tetap satu, punya identitas yang kuat yang mempersatukan kita. Saya pikir ini menjadi catatan penting buat setiap kita, terutama yang masih bertanya-tanya soal mata kuliah Pancasila ya. Baik Romo, ada lagi nih pertanyaan Romo. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengubah mindset seseorang yang beranggapan hanya agama atau kepercayaan yang dia anut adalah sesuatu yang paling benar. Sedangkan kita tahu bahwa semua agama itu mengajarkan sesuatu yang baik. Pertanyaan dari Reziani, Banda Aceh. Pertanyaan ini sebetulnya ada dua bagian. Yang satu, kita mengatakan semua agama ada yang baik, tapi yang kedua adalah mindset yang hanya berpikir secara agama. Tentu bahwa semua agama adalah baik, tidak menghilangkan perbedaan. Maka kalau kita melihat agama-agama lain, kita dengan mudah bisa melihat kebaikan dan juga hal-hal positif yang bersama-sama mereka dukung, bahwa lalu ada perbedaan. Misalnya mengenai figur Yesus, mengenai wahyu dan sebagainya, kita terima. Saya sendiri memakai posisi, saya menghargai semua agama lain, di mana ada perbedaan, saya tidak memberi penilaian. Tuhan tidak memberi hak kepada saya. Jadi kalau ada agama yang berbeda dari saya punya kekristenan, saya tidak mengatakan kamu itu salah. Saya serahkan itu dalam otak dan dalam hati kepada Tuhan. Tuhan akan tahu bagaimana ia menjawab. Bagaimana kalau kita ketemu itu. Tetapi mengenai religious mindset, di situ tentu sangat tergantung apakah kelompok agama yang dia ikut itu terbuka atau tidak. Saya mau memberi contoh, yaitu Islam Nusantara. Karena saya sering diajak juga mengenai itu. Islam Nusantara tidak mau mengatakan bahwa Islam Indonesia
adalah lain dari Islam lain sama sekali. Tetapi Islam Nusantara mengatakan di Nusantara tentu Islam harus berwajah Nusantara, dan di Maroko Islam harus berwajah Maroko. Kami di Katolik mengatakan memakai istilah inkulturasi. Kalau orang menjadi Katolik, dulu ada misionaris dari Belanda atau dari Jerman, ya dia lalu tidak menjadi Belanda dan tidak menjadi Jerman, tetapi dia tetap orang, misalnya orang Indonesia yang Katolik dan tidak perlu mengubah budaya. Nah, ini sesuatu yang penting, keterbukaan. Agama yang dituntut mutlak di dalam agama tentu penyerahan kepada Tuhan. Dalam bahasa filosofis itu suara hati. Keyakinan hati tidak boleh dilanggar. Kalau perlu mati untuk keyakinan di hati. Tetapi nilai-nilai eksplisit agama itu hanya sebagian dari nilai-nilai kemanusiaan. Ada nilai-nilai kekeluargaan, ada nilai-nilai ketetanggaan, ada nilai-nilai kebangsaan, ada nilai-nilai budaya yang lain dari budaya kita. Nah, ini mempersatukan kita bisa omong. Sebetulnya di Indonesia itu dihayati. Jadi yang perlu untuk mengubah mindset mungkin juga penjelasan bahwa agama tidak menuntut, bahwa beragama tidak berarti tidak boleh berbudaya, ya. Itu mungkin itu saja. Iya, Romo, ini saya nggak pakai komen lagi karena waktu kita sudah semakin sedikit. Ada satu pertanyaan terakhir yang bisa disampaikan ke Romo nih. Pertanyaannya adalah berbicara mengenai radikalisme yang berujung kepada kekerasan dan terorisme. Mengapa paham radikalisme selalu dikaitkan dengan agama? Bukankah agama seharusnya bisa menjadi mediator dalam mengatasi permasalahan seperti diskriminasi, kekerasan, dan paham radikalisme ini? Terima kasih. Tradisional Duha, Karawaci. Radikalisme tentu tidak eksklusif untuk agama. Jadi misalnya ideologi Marxisme-Leninisme yang dikembangkan Lenin sejak Kongres Partai Sosial Demokrat 1902 dan kemudian menjadi teori kediktatoran partai, dengan sendirinya menerima kekerasan dan juga radikalisme. Di Eropa di abad ke-20 ada macam-macam radikalisme, misalnya ideologi nasional sosialisme atau Nazi, itu ekstrem radikal, menyingkirkan semua yang lain, melarangkan pelajaran agama dan sebagainya. Kemudian tadi sudah saya sebutkan sayap radikal dari New Left, Baader-Meinhof. Meinhof itu seorang wartawati, Baader itu kawannya seorang laki-laki yang mulai membangun suatu jaringan teroris sungguh-sungguh. Nah, di dalam masyarakat yang masih, itu di dalam masyarakat yang sudah sekuler, di situ radikalisme tidak lagi menjadi agamis. Karena agama tidak punya posisi. Dalam masyarakat di mana agama adalah yang terpenting, radikalisme akan menjadi agamis. Ingat, siapa yang membunuh Gandhi itu seorang fanatik Hindu di India. Atas nama kehinduannya dia merasa
Gandhi itu mengkhianati kehinduannya karena Gandhi mau membubarkan kasta dan sebetulnya juga tidak ingin Hindu dan Islam pecah dalam dua negara. Jadi radikalisme tergantung lagi dari budaya. Kalau budaya masih sangat agamis, radikalisme condong mendapat pakaian agama. Terima kasih Romo. Jadi artinya memang balik lagi ya itu dari manusianya yang membentuk nanti ya seperti budaya, dan budaya itulah yang nantinya akan bisa mengarah tergantung apa. Ya, saya rasa kita sudah banyak banget mendapatkan pencerahan-pencerahan terkait dengan bagaimana menjaga keberagaman kita melalui menjaga untuk kita tetap toleran dan juga menjauhi yang namanya radikalisme ini. Mungkin terakhir nih Romo, karena sebagian besar partisipan kita ini adalah anak-anak muda. Ya, kalau kita lihat ini sebagai penerus bangsa, teman-teman inilah yang memang perlu kita juga berikan diperlengkapi, dipersiapkan untuk dapat terus menjaga keberagaman ini. Kalau kita lihat dari kasus yang terakhir, tadi sudah Romo sampaikan, baik di Gereja Katedral di Makassar maupun juga yang di Mabes Polri, ternyata malah yang masih usia muda, mereka pelaku-pelakunya. Ya, jadi mungkin ada closing statement dari Romo Magnis yang menjadi pesan yang bisa kami bawa semuanya, khususnya bagi rekan-rekan mahasiswa. Ya, terima kasih. Saya tidak tahu apakah saya bisa merangkum. Mungkin pertama saya mau mengatakan kita ada masalah radikalisme, kita ada masalah terorisme, dan terorisme tidak akan habis total, itu hampir tidak mungkin. Tetapi tidak ada alasan untuk pesimis dengan masa depan Indonesia. Karena mayoritas besar dari semua komponen agama, tetapi juga semua komponen etnik, sudah dalam kenyataan saling menerima, saling berkomunikasi. Saya mengharapkan bahwa orang muda itu pertama mengembangkan semangat terbuka, kritis, betul kritis, bersedia berkomunikasi dengan siapapun, dan saya berpendapat cinta pada bangsa itu juga sesuatu yang positif, yang penting. Jadi keindonesiaan sendiri, mari kita bangun suatu Indonesia yang adil dan makmur, yang maju, yang membuat kita merasa bangga bahwa kita orang Indonesia itu tidak menyaingi agama, itu memberikan suatu kepositifan yang memungkinkan kita terbuka dalam agama. Mungkin itu saja. Saya juga mengharapkan untuk itu semua kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Romo. Rekan-rekan muda, kita di-encourage sama Romo Magnis nih. Kita tetap harus optimis akan masa depan bangsa ini. Kita punya alasan untuk terus memperjuangkan bangsa kita ini. Masa depan bangsa ini ada di tangan rekan-rekan muda. Saya rasa sesinya sudah selesai. Bolehkah kita kasih emotikon tepuk tangan kita ataupun jempol kita kepada pembicara kita, Romo Magnis dan juga tadi Prof. Edi. Saya kembalikan kepada MC, silakan. Baik, radikalisme harus dihentikan, tapi lebih baik dicegah mempergunakan Pancasila sebagai social capital yang dimiliki oleh Indonesia. Terima kasih atas sesi yang sungguh luar biasa kepada para pembicara dan moderator pada siang hari ini, Bapak Andri, Prof. Edi Hyari, dan juga Romo Magnis Suseno. Semoga pembebas dapat menambah dan terus menambah wawasan kita semua pada masa yang akan datang. Selanjutnya, sebagai bentuk apresiasi kepada Romo Magnis Suseno, dipersilakan sekali lagi kepada Juan Vicente, selaku Ketua Acara Pembebas periode 2020 dan 2021, untuk menyerahkan e-certificate kepada Romo Magnis. Divisi dokumentasi, dipersilakan untuk mendokumentasikan proses ini.
Terima kasih. Baik, saya akan kembali untuk mengambil dokumentasi. Ini saya akan kembali untuk mengambil dokumentasi untuk apresiasi pada acara hari ini. Saya akan mulai dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Widya. Selanjutnya kita akan melaksanakan 1 kali dokumentasi lagi bersama para peserta yang akan dipimpin kembali oleh Kakak Widya dari Divisi Dokumentasi. Kepada Kakak Widya, waktu dan tempat kami persilakan kembali. Baik, semua saya akan memimpin sesi dokumentasi pada hari ini. Diharapkan semuanya bagi kepada semua peserta yang belum menyalakan kamera untuk segera menyalakan kamera terlebih dahulu. Ada 26 slide, jadi saya akan mengambil foto sebanyak 26 kali. Siap dan senyum semua. Baik, akan saya mulai. Slide pertama, slide kedua, slide ketiga, slide keempat, slide kelima, slide keenam, slide ketujuh, slide ke-8, slide ke-9, slide ke-10, slide ke-11, slide ke-12, slide ke-13, slide ke-14, slide ke-15, slide ke-16, slide ke-17, slide ke-18, slide ke-19, slide ke-20, slide ke-21, slide ke-22, slide ke-23, slide ke-24, slide ke-25, dan slide ke-26. Baik, terima kasih. Demikian sesi dokumentasi telah berakhir. Untuk rangkaian acara selanjutnya, saya kembalikan pada MC. Baik, terima kasih Kak. Selanjutnya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Andri M. Panjaitan yang telah bersedia menjadi moderator pada talk show hari ini. Dan kami juga kembali mengucapkan terima kasih kepada Profesor Edi Hyari dan Romo Magni Suseno yang telah memberikan pelajaran yang berharga bagi kita semua.